Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi bi ni'matihi tatanazzalul barakatu war rahmat walladzi bi ni'matihi tufradul ma'muratu wa tuhramul manhiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqat ayyadahu Allah ta'ala bi atammil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairati wal hasanat. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala azza man qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya ke hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan iman dan takwa itulah kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya pula kita dapat meraih surganya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini ada 3 pendekatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewajibkan ibadah puasa kepada umat baginda Rasulullah SAW. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada penggalan ayat ini Allah memanggil dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman saja, karena Allah mengerti betul bahwa yang dapat melaksanakan kewajiban ini hanyalah orang-orang yang beriman. Yang mampu dan tunduk kepada kewajiban ini hanyalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, sifat dan karakteristiknya adalah selalu sami'na wa ata'na, kami tunduk, kami patuh, kami taat dan kami dengar. Allah berfirman, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, dan agar Rasul bertahkim atau mentahkim, memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengucapkan kami dengar dan kami taat. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sejarah. Pada pertengahan ayat tersebut Allah berkata atau berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini, yaitu kewajiban puasa, sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pada penggalan ini Allah ingin menegaskan bahwa kewajiban puasa bukan kewajiban yang baru dalam sejarah agama-agama, bahwa syariat puasa sudah Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Dan jika kita lihat kepada aspek historisnya, ternyata umat-umat terdahulu ketika menjalankan ibadah puasa, mereka menjalankannya dengan penuh rasa berat, bahkan memang kewajiban tersebut begitu membebani mereka. Kenapa disebut membebani? Karena kewajiban puasa tersebut
baik menahan lapar, haus ataupun berhubungan antara suami istri, itu waktunya dari mulai waktu malam ketika akan tidur atau setelah isya sampai kemudian waktu maghrib berikutnya. Bayangkan, ini adalah kewajiban yang berat, yang tentu akan memberatkan kepada orang yang beriman. Lalu kemudian Allah bedakan kewajiban tersebut kepada umat baginda Rasulullah SAW, di mana di malam hari ketika berpuasa Allah bolehkan umat baginda Rasul untuk berhubungan antara suami dan istri. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan pada malam berpuasa kalian untuk bercampur kepada istri-istri kalian. Istri-istri kalian adalah pakaian-pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Pendekatan yang ketiga yang Allah berikan pada ayat ini adalah pendekatan target dan tujuan. La'allakum tuflihun. Allah menegaskan bahwa Allah mewajibkan ibadah ini bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk tujuan yang remeh-temeh, tapi untuk tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat-sangat mulia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan puasa, yaitu mencapai derajat takwa, menjadi manusia-manusia, insan-insan berkualitas, tidak hanya berkualitas untuk dirinya tapi berkualitas untuk orang lain. Singkatnya, soleh untuk dirinya juga soleh untuk orang lain, soleh secara individual juga soleh secara sosial. Kalau kita lihat kepada makna takwa, maka akan kita dapatkan bahwa takwa adalah suatu pemahaman bahwa kita harus menciptakan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itu dapat mendorong kita untuk melakukan, dapat mampu dan mau melaksanakan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, baik bersifat batin ataupun non batin, baik bersifat zahir maupun batin. Lalu kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kelak menjadi bekal dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW, berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Bahwa takwa itu adalah tumbuhnya rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk melaksanakan segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersyukur walaupun nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat kecil di mata kita, walaupun besar di mata Allah. Yang keempat adalah mempersiapkan bekal untuk perjalanan kelak setelah kita melewati fase kehidupan di dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu di negeri akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka menjadikan puasa kita puasa yang mampu mengantarkan kepada takwa, tentu ada sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh orang berpuasa agar puasanya tersebut mampu mengantarkannya kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bagaimana yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan tersebut? Puasa yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan adalah puasa yang tidak hanya tenggorokan mampu menahan dari haus, perut menahan dari lapar atau kemaluan dari menahan untuk berhubungan, tapi adalah kemampuan diri kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang batil, dari dosa dan dosa, baik itu yang sifatnya zahir maupun batin. Ini adalah karakteristik puasa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau menegaskan, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai yang membentengi diri kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yabsuq wala yajhal, maka jika seseorang sedang melakukan puasa, hendaklah dia tidak melakukan perbuatan yang kotor, tidak melakukan perbuatan yang fasik, tidak melakukan perbuatan yang pandir. Wa idza sabahu aw qatalahu ahadun falyakul inni shaim, jika ada orang lain
yang kemudian mencaci maki dirinya, dia tidak melakukan caci maki sebagai balasannya. Jika ada orang lain yang kemudian mengajaknya berkelahi, mengajaknya bertengkar, dia enggan meladeninya dan dia berkata bahwa aku lagi berpuasa. Dalam hadis yang lain baginda Rasul pun menegaskan, khamsun yufattirna as-shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan yuhbitna amalahu yuhbitna thawabahu wa yubtilna ajrahu, yaitu dapat menggugurkan dan membatalkan pahala puasa. Al-ghibatu wal kadhibu wan namimatu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadhibah. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain walaupun benar. Yang kedua adalah al-kadhibu, berbuat dusta. Yang ketiga adalah an-namimatu, berbuat adu domba atau mengadu domba, provokasi. Yang keempat adalah melihat kepada suatu hal yang halal ataupun haram dengan syahwat. Dan yang kelima adalah bersumpah dengan sumpah yang palsu. Untuk itu maka kita lihat sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdah, bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makanan dan minuman, walakinnahu minal lagwi wal batili wal kadhibi, akan tapi puasa yang sungguhnya adalah kemampuan kita untuk menahan diri dari hal-hal sifat batil, dari hal-hal yang bersifat sia-sia dan perbuatan dusta. Sehingga sahabat Jabir, sahabat Rasul yang lainnya menegaskan, idza sumta falyasum sam'uka wa basuruka wa lisanu, jika engkau sedang berpuasa maka ikutkanlah pendengaranmu, ikutkanlah penglihatanmu, ikutkanlah lisanmu untuk berpuasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa, jangan engkau jadikan hari berbukamu dengan hari berpuasamu sama saja. Untuk itulah, agar mencapai kepada hal-hal tersebut, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang bersifat batil, yang bersifat sia-sia, tidak bermanfaat dalam beribadah puasa kita. Karena dengan hal-hal tersebut sebagai konsekuensi dari keimanan dan ihtisab, hanya semata-mata mengharapkan apa yang di sisi Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, puasa tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita, sehingga kelak ketika kita selesai dari beribadah berpuasa, kita akan dilahirkan atau kita seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis beliau, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa, puasanya karena landasan iman dan ihtisab, hanya semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam hadis yang lain, Rasul pun menegaskan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadhan alaikum wa sanantu lakum qiyamahu. Sesungguhnya Allah SWT sudah mempardukan, mewajibkan puasa bulan Ramadan kepada kalian, dan aku mensunnahkan kalian untuk berqiyam, yaitu salat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan. Faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Maka barang siapa yang melakukan puasanya dengan penuh iman dan ihtisab, melakukan puasa dan sholat tarawihnya penuh dengan iman dan ihtisab, hanya mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar setelah dia berpuasa bagaikan bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah hakikat puasa, kewajibannya dan karakteristik yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan yang menjadi target dan tujuan daripada ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa dalam bulan ini dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, penuh kepatuhan, penuh ketundukan, semata-mata hanya menjalankannya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala, kebaikan dan ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.